Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih mempertemukan kita secara virtual, dan semoga teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini masih sehat walafiat. Dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan bagi suatu hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pada malam hari ini di podcast Arba'in bersama saya moderator Bagas Nusantara Nabila, dan pada malam hari ini kita ditemani oleh orang yang spesial. Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah tahu beliau. Jadi sedikit perkenalan aja, beliau ini adalah Dr. Heri Wahyudi. Nanti kita akan mengulik lebih jauh tentang ilmu yang akan diberikan kepada kita. Sebelum itu teman-teman di sini untuk mengingatkan kembali pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana untuk tetap sehat di kala pandemi. Nah, di sebelum itu saya ingatkan yang sudah menonton podcast ini jangan lupa di follow Instagramnya Arba'in di remas_arba'in, ataupun jangan lupa di subscribe di YouTube-nya yaitu Arba'in Channel, dan juga di Spotify juga ada yaitu Arba'in Podcast. Oke, lanjut saja. Saya akan perkenalkan orang spesial ini. Mungkin dokter bisa dibuka dulu sekarang. Belum waktunya ngomong. Oh, ini dia. Jadi sedikit perkenalan, beliau adalah seorang dokter yang di sini di keterangan yang saya dapatkan dari dokternya sendiri, beliau kelahiran Banyuwangi tahun 1989, dan beliau lebih dikenal oleh kalangan teman-teman di sini sebagai pendiri salah satu komunitas, yaitu komunitas Tualang. Dan teman-teman juga mungkin yang penasaran apa itu komunitas Tualang bisa follow di Instagramnya yaitu Tualang Bali. Oke, jadi dok, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Sehat juga ya. Udah vaksin dokter? Iya. Orang vaksin belum tentu sehat. Oh iya, tapi alhamdulillah sehat. Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi dok, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang bagaimana tetap sehat di kala pandemi, saya ingin bertanya nih. Pandemi sudah 2 tahun berjalan ya. Iya. Nah, menurut saya sendiri sebagai orang awam yang jauh dari ilmu kedokteran tuh dok, mulai penurunan ekonomi, finansial, dan ya kita lihat di sekeliling kita jangankan di kawasan Asia, bahkan seluruh dunia menurun ekonominya. Nah, kalau dari pandangan dokter sendiri, bagaimana sih pandemi ini sebelum kita kan masuk ke materi intinya gitu? Karena saya lihat, wah dokter nih pasti cuan nih, tapi kan ini sedikit info ya teman-teman, dokter Heri ini juga seorang dokter tapi tidak langsung berkecimpung untuk melayani atau mengobati atau pasien-pasien pandemi ya dokter ya. Beda. Tapi kita pengen tahu nih pandangan dokter bagaimana terhadap pandemi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Arba'in ya. Salah satu remaja masjid yang saya lihat aktif ya dalam kegiatan-kegiatannya. Saya ucapkan rasa bangga kepada Mas Bagas yang ternyata beliau ini adik kelas saya di SMA ya, baru kenal tadi. Dan karena ukhuwah ya, karena persaudaraan ini ternyata jarak yang jauh ya, sekitar mungkin 8 tahun tidak bertemu, dipertemukan dalam sebuah nuansa ukhuwah dalam kaidah ilmu ya, untuk thalabul ilmi ya. Karena kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu ya. Kan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Mas Bagas dan semua rekan-rekan yang menonton atau menyaksikan podcast ini ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan, kita sambil santai aja ya, terkait dengan pendapat saya pribadi ya, terkait dengan pandemi, mungkin kita perlu meluruskan terkait dengan beberapa istilah-istilah ya. Ada beberapa yang kita lihat di masyarakat ini yang ada berseberangan istilah terkait dengan pandemi, apa itu endemi ya, apa itu epidemi ya. Jadi kalau kita melihat endemik itu adalah seperti satwa endemik, jadi hanya ada dia hidup di suatu wilayah tertentu ya. Seperti kita tahu ujung kulon ada badak ya, kemudian ada orang utan yang endemik di wilayah Kalimantan ya, yang kemudian tidak ditemui di wilayah lain, itu endemik. Tetapi saat kita melihat istilah pandemi, maka istilah ini mencakup seluruh dunia
ya. Dan informasi terkait dengan SARS-CoV ya, SARS-2 COVID ini yang kita namai sebagai COVID-19 yang kemudian baru bermula di akhir tahun 2019 ya, sehingga dinamakan sebagai COVID-19, COVID-19. Ini sebenarnya adalah sebuah varian baru dari coronavirus. Coronavirus itu sudah ada dari dulu ya. Dari mulai kemudian MERS ya, Middle East coronavirus ya, SARS coronavirus, kemudian ada SARS yang pertama ya, Severe Acute Respiratory Syndrome ya, MERS, Middle East Respiratory Syndrome yang kemudian muncul di tahun 2000-an ya. Tetapi karena namanya virus mengalami mutasi, kemudian kita dengan segala bentuk informasi-informasi yang berkeliaran di sosial media, ada yang dikatakan karena kebocoran di laboratorium ya, ada yang mengatakan karena ditularkan dari kelelawar, orang yang makan kelelawar sehingga makanan yang tidak baik kemudian mengandung virus ditularkan ke orang, dari orang kemudian menyebar ke seluruh masyarakat di daerah tersebut menjadi endemi. Kemudian ternyata karena penyebarannya luar biasa menjadi pandemi, akhirnya jadilah hampir tiap negara, mungkin bisa saya katakan tidak ada yang tidak terjangkit coronavirus ya. Jadi pandemi ini mengistilahkan suasana yang sangat dahsyat, luar biasa. Karena dia menyangkut seluruh dunia ya. Jadi kalau dulu kita melihat MERS itu angka kematiannya 15%, sebenarnya SARS-CoV-19 ini hanya 3%. Kematiannya sedikit ya. Tapi karena istilahnya pandemi, 1 miliarnya 3% ini kan sangat banyak ya. 10%-nya saja itu 100 miliar. Kalau umpamanya kita ambil 3%-nya maka di sekitar 30 miliar. Kalau seandainya angka kematiannya mencakup 3%. Tetapi kalau di Indonesia saja yang endemi, karena MERS itu kan endemi, anggap saja penduduk Indonesia saat ini 200 jutaan, meskipun nilainya sudah 276 juta ya. 200 juta itu 15%-nya saja itu hanya sekitar 30 juta. Jadi sangat berbeda ketimpangannya ya, antara miliar tadi dengan jumlah puluhan juta. Inilah yang kemudian membuat kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di angka 3% saja, kalau yang kena seluruh dunia, maka angkanya sangat besar sekali. Tetapi meskipun 15% angka kematiannya, tapi kalau hanya mencakup satu wilayah terisolir di sebuah negara saja, maka angkanya akan sangat kecil. Dan saya sendiri ya, kawan-kawan semua, memiliki sebuah tempat praktek yang khusus menangani pasien-pasien hitan ya. Dan kemudian saya juga melayani praktek umum juga, yang di sana juga mungkin bukan menjadi garda khusus yang kemudian melayani pasien-pasien COVID, tidak melayani pasien isolasi, tidak melayani pasien istilahnya kegawat daruratan COVID seperti sesak ya. Tetapi hari-hari kami juga melayani pasien-pasien yang kami duga sebagai COVID ya. Karena biasanya dalam beberapa hari terakhir dengan kondisi yang seperti ini ya, dari hampir 2 tahun, mungkin dengan kondisi yang gejala-gejala biasa ya, batuk pilek gitu ya, itu kami hampir temui hari-hari. Tetapi apakah ini COVID? Kita tidak tahu. Tetapi kemudian muncul yang namanya gejala khas seperti anosmia, kehilangan pembauan ya, penciuman, sampai nyium parfum itu nggak bisa menciumi ya, atau mencium makanan enak itu nggak bisa. Di beberapa bulan terakhir pada saat muncul varian Delta kami temukan itu sering. Hampir tiap hari. Di 12 pasien ada 3-5 pasien ya. Jadi kalau saya tanyakan kepada kawan-kawan semua, apakah percaya tentang COVID? Kalau saya katakan di luar dari aktivitas saya mungkin di rumah sakit, karena saya tidak di rumah sakit, saya menemui langsung di praktek saya, itu saya melihat bahwa COVID itu memang ada, ya. Karena gejala-gejala yang dulu kalau hanya sekedar flu biasa nggak muncul, kok sekarang ada, seperti kehilangan penciuman, ya, orang yang tiba-tiba sesak seperti itu. Jadi COVID ini adalah sebuah virus mikroorganisme yang saat ini sangat dekat dengan kita, ya. Meskipun saya istilahnya kalau di sosial media, wah dokter cuan nih, ya, saya cuan dari mana kalau nyunat ya. Malah kalau seandainya orang menghitan dalam kondisi pandemi seperti ini malah khawatir ke tempat
kesehatan ya, layanan kesehatan ke rumah sakit takut, ke tempat praktik takut, mau sunat takut ya. Tapi walau alam ya, barokahnya ya kalau seandainya orang hitan itu nggak bisa dihindari. Kalau sudah waktunya hitan, meskipun dalam kondisi pandemi, dengan menjaga protokol kesehatan tetap pasien itu ada. Itu sekilas pandang ya. Jadi teman-teman, kita udah lihat tadi pemaparan bagaimana pandangan seorang dokter terhadap pandemi. Jadi nggak semata-mata dokter itu bakal cuan atau mendapatkan finansial lebih, karena memang pandemi ini bisa dibilang sangat, kalau istilahnya zaman sekarang, meresahkan Ya. anak. Bahkan jangankan orang tua, anak muda yang mencari kerja pun, lowongan kerja malah banyak yang ditutup. Iya. Nah, jadi itu jadi sedikit lah yang pemaparan bagaimana pandangan seorang dokter. Nah, sekarang kita masuk ke acara intinya atau pembahasan intinya, tetap sehat di kala pandemi. Nah, dokter, Iya. banyak yang mengatakan untuk sehat nih, yang sering-sering dilihat di TV, minum susu apa? Susu Bear Brand. Oh, sebut merek ini, dapat duit ini. Oh enggak. Jadi ya, susu berlogo beruang ya. iklan Logo naga. kambing. Oke. Terus ada yang bilang harus banyak makan vitamin C. Iya. Kemudian menjaga imun, bagaimana olahraga. Nah, menurut dokter sendiri sih, gimana supaya kita itu bisa tetap istilahnya menjaga imun, menjaga kesehatan di kala pandemi ini? Karena banyak info simpang siur yang kita dapat, dan kita tahu sendiri bahwasanya, kalau menurut saya sendiri ya, TV sendiri yang bisa dipercaya itu azan. Cuma azan yang bisa dipercaya. Nah, kalau dokter sendiri bagaimana tuh biar kita bisa menjaga imun, menjaga kesehatan di kala pandemi ini? Iya. Jadi kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena ini adalah sifatnya sangat umum ya, sangat general ya. Jadi kita pun juga harus menjaga kesehatan meskipun di luar pandemi ya. Tetapi karena ada pandemi ini, kita harus mendapatkan perlakuan khusus, karena dalam istilah pandemi hampir bisa dikatakan setiap orang ini berpotensi untuk sakit ya. Di luar dari profesi saya sebagai dokter ya, awal-awal pandemi itu hampir istilahnya pasien yang kemudian datang ke tempat praktek itu banyak ya. Tetapi lambat laun makin lama makin berkurang. Bahkan hampir orang-orang ini takut untuk ke klinik, ke rumah sakit. Bahkan kami pun pada saat awal-awal, karena tidak bisa menyediakan APD, karena kondisi APD yang sangat terbatas, masker ditumpuk, sehingga tenaga medis itu sampai pernah dalam suatu kondisi tidak punya masker. Akhirnya kita nggak bisa buka klinik. Yang biasa kita buka klinik dari pagi kemudian sore, selama 1,5 tahun ini kita buka klinik itu hanya pagi saja. Kalau mau dibilang untung-untungan, kami merugi dong istilahnya, kan seperti itu. Kan semuanya dirahmati Allah, akhirnya terkadang masyarakat ini beralih dari yang bersifat kuratif atau mengobati, kemudian beralih dalam pengobatan yang bersifat preventif atau mencegah ya. Sehingga masyarakat ketimbang sakit mengobati, karena khawatir di tempat layanan kesehatan pun nanti di sebelahnya ternyata ada orang batuk, tertular dari sana, tempat yang tidak bersih, tertular dari situ. Mereka lebih memilih bagaimana caranya agar tidak sakit ya. Jadi kalau kita kemudian melihat dari definisi kesehatan pun, sehat itu tidak hanya kemudian sehat secara fisik, bisa melihat, bisa berjalan, bisa beraktivitas, nafas normal. Tidak. Jadi yang dikatakan kategori sebagai sehat itu adalah sehat fisik dan juga sehat jiwa atau sehat mental ya. Sehat fisik dan sehat jiwa yang seperti apa? Jadi sehat jiwa, sehat fisik yang kemudian bisa membuat dia produktif dalam memenuhi kebutuhan sosial dan finansialnya dia. Ya. Jadi kalau umpamanya seperti ini, fisiknya sehat, ya. Jalan bisa, berbicara oke, memandang jauh. Tangan masih bisa digerakkan, kaki masih bisa berjalan. Tetapi orangnya stres. Ya, berkomunikasi dengan tetangga nggak bisa, bawaannya ngamuk. Fisiknya sehat, jiwanya tidak. Maka kita bisa melihat di sini bahwa dia dikatakan tidak masuk kategori sehat. Atau kemudian jiwanya sehat, optimis. Dia kemudian memandang masa depan bagus, tetapi sakit-sakitan. Ya. Demam, tidak bisa bergerak, berjalan, setiap hari di tempat tidur, tapi optimis, wah saya ini harus sehat. Itu juga dikatakan tidak sehat. Kenapa? Karena fisiknya tidak memadai.
Makanya kalau seandainya pun ya dia kemudian memiliki kesehatan fisik ya, tetapi tidak memiliki kesehatan mental ataupun sebaliknya, itu tidak bisa dikatakan sehat. Sehingga harus seimbang antara fisik dengan mental atau jiwa. Dan syarat berikutnya adalah mampu produktif secara sosial dan finansial. Jadi kalau seandainya dia fisiknya sehat, ya, jiwanya sehat, tetapi kemudian dia tidak bisa bersosialisasi, maka itu pun sama, tidak produktif secara sosial. Secara tetangga kemudian dia tidak pernah keluar ya, karena dia takut kemana-mana secara sosial. Kehidupannya kemudian terkungkung ya, karena sebenarnya dalam menjaga kesehatan, mencegah terjadinya penularan itu salah satunya dengan memakai masker pada saat kita mencari kerja keluar, itu tidak masalah ya. Jangan sampai kemudian membatasi diri secara kemasyarakatan, secara sosial ya. Ataupun secara finansial, mau kerja di luar nggak bisa, mencari nafkah nggak bisa, sehat badan, sehat jiwa, nggak punya uang, lama-lama ya sakit juga ya. Sehingga kan semuanya dan Mas Bagas ya, karenanya definisi kesehatan ini harus kita lihat secara gamblang ya. Jadi sehat fisik itu penting, tetapi sehat mental juga penting ya. Nah kalau pertanyaannya kemudian sehat fisik ya, nah, ada beberapa iklan yang kita lihat, bahkan di sosial media orang sampai ngerebutin susu ya. Kalau saya lihat sebenarnya saya luruskan kembali bahwa susu yang baik kemudian untuk memproduksi kekebalan tubuh itu adalah susu yang mengandung banyak protein. Nah Mas Baga coba lihat di kemasan susunya yang putih itu, dia banyak mengandung apa? Kalau yang kemarin diperebutkan itu lemaknya ternyata lebih tinggi daripada proteinnya. Yang sebenarnya tidak punya pengaruh apapun dalam sintesis protein, yang akhirnya kekebalan tubuhnya tidak terbentuk karena kebanyakan lemak. Jadi orang berlomba-lomba beli susu yang itu ternyata lemaknya lebih banyak, produksi antibodinya lebih sedikit. Makanya banding-bandingin susu antara susu ya, nanti dilihat proteinnya yang paling banyak mana. Jadi kalau orang sampai berlomba-lomba sampai kemudian stoknya habis di mana-mana, sebenarnya agak salah kaprah ya. Karena sebenarnya tidak meningkatkan kondisi protein yang lebih banyak. Kalau mau mending makan ikan yang lebih jelas ya, lebih jelas proteinnya tinggi ya, atau telur yang jelas proteinnya tinggi daripada susu yang kemudian ternyata kandungan lemaknya lebih tinggi. Dan yang kedua mungkin banyak mengandung vitamin C, sampai orang minum yang 1000 mili ya. Yang dibutuhkan oleh tubuh itu enggak lebih dari 80 sebenarnya, 80 sampai 85. 1000, nah itu bisa memperberat kerja ginjal. Bayangkan air putih ya, berapa liter yang harus dibutuhkan untuk mengencerkan vitamin C yang pekat tadi yang 1000. Makanya sebenarnya minum vitamin C yang 1000 tadi itu nggak boleh sekali langsung habis, berat kerja ginjalnya. Kalau bisa dibagi 3 atau dibagi 2. Itu dalam sehari. 1 botol itu dibagi 3 atau dibagi 2. Itu pun nanti keluar urin. Kalau dia kental banget, warnanya kuning atau coklat, bahaya. Berarti kurang banyak minum air putih. Vitamin C-nya betul. Tetapi yang kita sering salah adalah bahwa dalam kandungan vitamin C itu harus murni vitamin C-nya. Yang iklannya itu kan rasanya gimana? Kecut dan bersoda. Sodanya itu yang salah sebenarnya. Kenapa? Soda itu adalah salah satu komponen yang membuat pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang. Dan banyak mengandung gula malah. Ya, osteoporosis ya. Jadi kan semuanya dirahmati Allah ya. Jadi kalau umpamanya vitamin C ANSI, vitamin C saja nggak apa-apa. Tapi kalau mengandung soda malah kebalikan. Vitamin C yang kemudian membantu dalam sintesis juga dalam pembentukan kalsium tulang, tetapi kemudian dirusak sendiri oleh sodanya sendiri yang mengeroposkan tulang. Jadi istilahnya tidak ada hal baik di situ yang bisa kita ambil ya. Jadi kalau mau lebih baik kita ambil dari vitamin C yang asli atau dari buah-buahan, dari jeruknya ya, atau dari jambu yang dikatakan memiliki 12 sampai 20 kali vitamin C lebih banyak dari jeruk ya. Jadi kalau dari makanan sebenarnya yang ada di sosial media yang kita lihat ini tidak semua bisa kita ambil manfaatnya ya. Jadi kalau umpamanya kita pengen kekebalan tubuh kita naik, makan konsumsi yang banyak mengandung protein. Karena dia sintesis antibodinya itu dari protein, bukan lemak dan bahkan karbo juga tidak. Mungkin ada sedikit, tapi lebih banyak dari protein. Dan yang kedua, kalau ingin mengkonsumsi vitamin, kita ambil vitamin yang murni, yang hanya vitamin C saja. Dan ingat,
itu hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik saja, ya. Dan belum kemudian kita beranjak ke kesehatan jiwa. Kalau orang hanya sehat fisik saja, hanya di rumah saja dalam kondisi tiduran, lama-lama badan juga enggak enak ya. Mungkin Mas Bagas pernah ngerasain sendiri ya. Awal-awal pandemi sih. Iya. Ya itu mungkin ada ini. Bisa disimpulkan bahwasanya kita tuh untuk menjaga kesehatan kita mungkin lebih banyak makan protein itu dari ikan atau dari makan makanan yang memang proteinnya itu lebih tinggi. Betul sekali. Kemudian kalau dari untuk vitaminnya sendiri lebih baik makan yang asli. Ya, yang buah jeruk ataupun tadi yang dikatakan buah jambu. Iya. Karena memang kita sendiri pun nggak tahu pembuatan produk ini bagaimana, dan yang ditulis pun itu belum tentu 100% dan semuanya yang ditebarkan di sana. Gitu. Oke. Oh, jadi makin terbuka maksudnya dong. Jadi nggak sekedar pandemi ini minum susu ini minuman ini biar makin sehat. Jadi nggak sekedar kayak gitu teman-teman. Iya. Jadi mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab, Dok. Iya, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja. Dan nih mau diingetin lagi nih buat teman-teman yang sekarang nonton tapi belum follow Instagramnya Arba'in, bisa langsung di follow aja di remas_arba'in. Kemudian YouTube-nya jangan lupa subscribe, yaitu Arba'in channel. Dan di Spotify-nya sendiri ada Arba'in podcast. Oke. Tadi promosi dikit, yang mau gabung kepada komunitasnya Dokter Heri ini ada nih, yang komunitas bikin sehat imun, yang sering naik gunung, yaitu Tualang Bali. Teman-teman bisa cari infonya di Instagram, ya nggak, Dok? Siap. Jadi nanti saya infoin. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Gini, Dok, aku mau nanya nih sebagai seorang yang mahasiswa gitu loh. Iya. Seorang mahasiswa sekarang masuk kuliah online, pelajaran yang dapat pun belum maksimal lah. Mungkin itu juga jadi salah satu yang membuat menurunnya imun dengan banyaknya pelajaran yang dapat tapi nggak efektif, nggak maksimal, akhirnya stres. Nah itu bisa nurunin imun dan akhirnya ya istilahnya bisa gimana? Penyakit bisa datang lebih gampang ke kita itu loh. Nah, menurut dokter sendiri efektif nggak sih? Ini kita di luar tema lagi. Efektif nggak sih kuliah online ini, Dok? Karena kan kita pengen tahu nih bagaimana dokter nih ngelihat mahasiswa ataupun siswa-siswa di Indonesia nih diarahkan ke arah daring gitu, Dok. Apakah efektif ataukah malah menimbulkan hal-hal yang lebih ke arah negatif kayak gitu, Dok? Gimana sih? Oke, terima kasih ya. Jadi kita luruskan dulu ya. Jadi beberapa yang kita sering lihat di sosial media terkait dengan stres ya. Mendengar berita kematian stres. Mendengar lonjakan kasus stres. Tidak dapat pekerjaan stres. Hal-hal yang terkait dengan stres itu banyak ya. Tapi apakah semua stres itu menurunkan imun? Nah, itu yang kemudian harus kita pahami lebih dalam adalah bahwa stres itu dibentuknya tekanan, ya. Jadi tekanan itu pun bentuknya berbagai macam ya. Pokoknya kalau seandainya dalam sebuah kegiatan ya, yang seharusnya bisa kita kerjakan tidak bisa kita kerjakan, atau di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, tidak tercapainya sebuah harapan kita, maka gap antara keinginan dan harapan yang kemudian tidak terwujud itu bisa menimbulkan stres. Sekarang saya ini di sini ya. Kemudian saya pengen mesen martabak kesukaan saya nih, ya. Harapan saya bisa makan martabak, ya. Saya pesan lewat ojek online. Dan ternyata harapan saya tidak terwujud karena tokonya tutup. Stres. Kenapa? Ada tekanan. Jadi stres itu adalah suatu ketika pada saat tubuh kita pengen sesuatu ya, pengen mengerjakan sesuatu tetapi kemudian tidak terkelola ya. Dan apakah hanya karena tidak dapat martabak, stres, imunitas kita turun? Kan seperti itu. Jadi kan semuanya dirahmati Allah, bahwa imunitas itu terbentuknya seperti yang saya katakan tadi adalah lewat asupan makanan yang bergizi ya, dan lewat
sirkulasi darah dan kemudian pencernaan yang baik dan udara yang baik ya, sehingga hal-hal tersebut sangat kompleks ya untuk membentuk imunitas ya. Jadi tidak hanya kemudian kita baca berita kita stres imunitas kita turun, tidak sesederhana itu ya. Jadi prosesnya panjang sekali ya. Bahkan orang yang dalam kondisi stres ya, kemudian jika dia tidak terjatuh dalam kondisi yang membuat dia tidak mau ngapa-ngapain sampai berwujud depresi, dia tidak akan turun imunitasnya. Mungkin bisa jadi orang yang jatuh ke dalam kondisi depresi baru bisa. Apa bedanya stres dengan depresi? Stres itu hanya tekanan saja. Sedangkan depresi itu adalah kondisi yang sampai bisa mengancam tubuh, mengancam jiwa. Orang depresi itu bisa berakhir kepada bunuh diri. Ya. Jadi butuh waktu yang sangat panjang. Kalau orang depresi bisa jadi dia imunitasnya turun. Tapi kalau hanya sekedar stres, enggak. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih? Apakah efektif ya pembelajaran secara online ini? Yang perlu kita buka adalah data. Selama ini masyarakat ini kan melihat data di sosial media ini, kok yang diberikan informasi adalah data kematian. Kematiannya kok tinggi sekali dan sebagainya ya. Angka kematian oleh karena COVID-19 ini adalah sekitar 3% ya, case fatality rate-nya ya. Jadi dari orang yang sakit ya, kemudian meninggal itu ada sekitar 3% ya. Dan hari ini kita melihat dunia, case fatality rate seluruh dunia dari 7,8 miliar penduduk yang ada di seluruh dunia, itu ada sekitar 2% yang meninggal. Jadi sebenarnya yang meninggal ini kalau secara epidemiologi dari secara ilmu kemasyarakatan ya, ternyata masih di bawah angka yang menjadi teori kita saat ini. Teorinya 3%, tetapi angka seluruh dunia ini 2%. Ya. Tetapi di Indonesia ya, ternyata angka kematiannya itu di angka 3,3 per 2021 bulan ini. Jadi dia naik 0,3% dari angka teorinya dan naik 1,3% dari angka dunia. Apa yang menjadi masalah di Indonesia? Yaitu karena adanya hal-hal yang menjadi ketidakdisiplinan dalam menjaga jarak ya, memakai masker, berkerumun ya. Sehingga saat pemerintah saat ini kemudian sudah tidak bisa mengcover itu semua, maka yang dipikirkan pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya agar membatasi kerumunan dan mempercepat laju vaksinasi. Kita bisa lihat Singapura, ya, penduduknya ada berapa? 5 juta. Dan 100% sudah melakukan vaksinasi yang pertama. Dan bulan lalu, 2 bulan lalu ya, 2 bulan atau 1 bulan yang lalu, itu sudah 75% yang vaksin kedua. Dan mereka siap untuk menganggap bahwa virus corona ini adalah sebagai virus biasa. Kenapa? Ya sudah tidak ada cara lain. Kena nggak kena, ya pasti mereka akan terkena. Tetapi karena mereka sudah terproteksi dengan vaksin, maka tidak akan separah kalau mereka tidak mendapatkan vaksin. Ibaratnya vaksin ini dulu pada saat masyarakat belum mengenal yang namanya vaksin polio, mendapatkan kekebalan atau herd immunity itu harus lumpuh dulu kakinya, baru dapat kekebalan polio. Apa kita harus sesak nafas dulu baru dapat kekebalan COVID? Ya alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinnya. Jadi kalau seandainya sudah 100% masyarakat Indonesia setidaknya mendapatkan vaksinasi yang pertama, apalagi alhamdulillah sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, maka mau tidak mau meskipun kasusnya agak tinggi ya, saya yakin bahwa pembelajaran secara offline atau tatap muka pasti akan kita buka. Karena mau tidak ada cara lain lagi. Tidak ada cara lain lagi. Efektif tidak efektif, kita tidak sedang berbicara tentang hal itu ya, tetapi bagaimana bahwa di Indonesia ini kok angkanya lebih tinggi dari dunia. Padahal 3% kecil ya kelihatannya ya, tapi Indonesia 3,3. Itu. Hari ini yang meninggal tuh ada di angka 138.000 total ya di Indonesia dari 2 tahun ini. 276 juta penduduk kita. Kecil apa banyak 138.000? Kelihatannya kan kecil kan karena hanya 3,3%. Tetapi masyarakat ini digoreng media, diberikan isu-isu yang membuat mereka takut padahal angkanya ya segitu. 138.000. Lebih berfokus pada
berita-berita dari Berita-berita. memang ini sebuah data ya. Coba dilihat secara global, ternyata tidak banyak gitu loh. Tetapi apakah kita mau mengorbankan yang 100.000 ini tanpa pelajaran gitu loh. Pelajarannya apa? Kalau seumpamanya memang pemerintah sudah mencanangkan adanya gerakan 5M, 6M, apalagi dengan ditambah dengan vaksinasi, monggo semakin cepat kemudian kita melakukan vaksinasi dan disiplin dalam menjaga jarak, semua yang kita inginkan ini akan tercapai. Tidak ada lagi yang namanya stres. Kuliah bisa, kerja lagi bisa, karena nanti akan dianggap sebagai new normal yang sebenarnya bahwa kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. COVID-19 ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihabisi. Seperti demam berdarah, dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap ada. Angka kematian demam berdarah lebih tinggi loh dari COVID. Lebih tinggi ya. Jadi kawan-kawan semua ya, ingat bahwa selain kemudian kita menjaga fisik, ingat juga bahwa kita juga harus menjaga kesehatan mental kita ya. Ingat bahwa bersama dengan orang-orang yang kemudian kita anggap sebagai keluarga, teman terdekat kita, menjaga komunikasi. Bertemu itu tidak harus menjaga komunikasi itu kadang tidak harus bertemu. Tetapi dengan intens keep in touch, mungkin kita sudah banyak sosial media. Atau sekarang dengan dibukanya beberapa tempat layanan umum dengan syarat sebagai vaksinasi, mendapatkan vaksinasi minimal yang pertama kita sudah bisa untuk berkeliling sekedar untuk menghirup udara segar, itu sudah sangat bagus. Karena kita melihat di sini bahwa kebanyakan orang yang kemudian sehat secara fisik, tidak sehat secara mental, banyak masyarakat ini yang kemudian stres di rumah, bukan tidak mungkin ada kemudian yang berpikir pendek dan ingin mengakhiri hidupnya ya. Makanya kita harus saling bantu, saling tolong ya. Sehingga kesehatan fisik saja tidak cukup, tapi juga harus kesehatan mental. Makanya kadang saya bersama dengan teman-teman di komunitas ya, biasanya pada akhir pekan ya, itu kita melakukan kegiatan-kegiatan di alam ya. Dan biasanya bagi teman-teman yang sudah kita ajak ini adalah teman-teman yang kita wanti-wanti dulu, sudah vaksin belum? Bukan karena gimana, biasanya nanti di jalan ada cegatan. Jadi kita kadang berkomunikasi secara efektif seperti itu karena kita sesama teman kadang bisa lebih diterima. Coba nanti dokter yang ngingetin masyarakat yang nggak pernah dikenal kadang nggak mau ngerti. Tetapi kalau sudah teman dekat, peer group, kita punya komunitas sendiri, lebih mudah untuk mengingatkan. Mungkin itu saja. Oke. Nih ada pertanyaan dari Vanessa DFH. Terheri, Afwan. Mau nanya, kalau setelah vaksin itu apakah boleh minum susu atau vitamin C? Nah, ini sedikit yang kita bahas tadi, Dok. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi nanti bisa dimultiplikasi atau ditiru ya, diperbanyak informasi yang tekankan semua. Jadi memperbaiki kondisi tubuh, mengoptimalkan kondisi tubuh tidak hanya dilakukan setelah vaksin, tetapi juga sebelum vaksin. Ya, saya ya sudah 3 kali vaksin ya, 2 kali Sinovac dan yang ketiga adalah vaksin Moderna. Perlu kita bahas sedikit bahwa vaksin Sinovac itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi jasad virusnya masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kadang efeknya tidak ada. Mungkin hanya sekedar lapar, haus, gampang tidur gitu aja. Yang kedua vaksinnya AstraZeneca, yang dimasukkan itu adalah virusnya bukan virus corona, namanya adenovirus, tetapi dia ditempeli protein-protein mahkota corona yang mirip kayak coronavirus, sehingga tubuh mengenalnya sebagai corona meskipun itu bukan adenovirus. Sehingga kemudian tubuh kita bereaksi kadang-kadang ya, ada yang sakit, meriang dan sebagainya. Sehingga untuk mencegah meriang ini kita siapkan terlebih dahulu makan yang cukup ya, istirahat yang cukup, kalau bisa kita boosting diri kita dengan vitamin ya. Kebanyakan seperti vitamin C ya, yang kemudian untuk meningkatkan kebugaran tubuh ya. Dan kalau bisa kita istirahat dan melakukan olahraga rutin sebelum vaksin ya. Dan setelah vaksin kita juga lakukan hal yang sama ya. Kalau bisa kita kemudian mengimbus diri dengan vitamin, makan yang cukup, kalau bisa istirahat yang cukup. Seandainya ada gejala seperti meriang, kita konsultasikan dengan dokter untuk meminum obat, mungkin obat pereda panas ya, seperti itu ya. Ataukah mengompres di bagian lengan yang kemudian divaksin ya. Dan yang ketiga vaksinnya Moderna. Moderna itu adalah yang disuntikkan adalah DNA, itu kita sebut sebagai code blue, cetak biru. Cetak birunya. Jadi kalau mau bentuk dompet ini harus ada cetak birunya supaya nanti hasilnya mirip kayak gini. Ya, itu namanya DNA, cetak biru.
Nah, yang disuntikkan ini adalah bagian dari RNA, temannya daripada DNA. RNA ini apa? RNA ini adalah kepanjangan tangan dari pembentukan dompet ini. Kalau DNA itu adalah cetak birunya, RNA ini mesin jahitnya, ya, mesin pemotong untuk bikin kulitnya, mesin resletingnya, ya. Jadi yang disuntikkan dalam virus Moderna itu adalah bukan virusnya, tetapi adalah salah satu bentuk mesin untuk mencetak bagian-bagian virusnya. Jadi nanti yang masuk ke dalam itu, yang jadi itu bukan virus, bisa jadi selubungnya atau mahkotanya, ya. Sehingga karena ini dianggap sebagai bagian tubuh, tubuh juga bereaksi. Makanya kadang ada yang merasa demam sama juga, sehingga perlu kita melakukan prevensi atau pencegahan sebelum, dan juga mungkin perlu kurasi atau kuratif pengobatan setelah kalau saja kita merasakan ada gejala-gejala. Jadi betul sekali yang disampaikan tadi, boleh kita minum obat-obatan, apalagi vitamin ya, obat-obatan juga perlu, dan makan tetap sesuai dengan porsinya kita, dan kalau bisa istirahat yang cukup. Saya waktu kena vaksin yang Moderna, hari pertama biasa, hari kedua, hari Jumat saya vaksin, hari Sabtu biasa ya, hari Jumatnya biasa. Saya sempat agak sesumbar, ternyata nggak ada efeknya. Padahal efeknya di sosial media bisa 3 hari demam. Hari Sabtunya baru ngerasa saya 37,9, 38,1, 38,4, 38,6 suhu tertinggi saya, sampai kemudian malamnya 37,1 hari Sabtu. Hari Minggunya saya harus naik gunung. Saya mau naik gunung dengan teman-teman tualang ini ya. Ini jadi apa enggak? Pokoknya saya kabari jam 6 pagi kalau jadi kita berangkat. Ya, dan ternyata alhamdulillah habis subuh suhu saya di 36 normal. Saya mengalami demam di hari pertama saja, di hari keduanya. Jumat enggak, Sabtunya iya, Ahadnya sudah membaik. Padahal di sosial media disampaikan di artikel-artikel terkait dengan di sosial media kesehatan ya, itu biasanya butuh waktu 2-3 hari. Sehingga pentingnya untuk menjaga kebugaran tubuh sebelum vaksin itu membantu untuk kita mempercepat terjadinya pemulihan apabila kita mengalami efek KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Sehingga bagi teman-teman ya, kalau ada waktu ya jangan hanya sekedar menjaga kondisi fisik dengan makan dan minum, tapi juga kondisi mental, lari-lari di sawah ya, di tempat sekitaran rumah kita ya, untuk menghirup udara segar itu juga sangat penting. Dan ingat tetap protokol kesehatan ya, khawatirnya kita sudah sehat ada orang batuk di samping kita, batuk. Saya sendiri pasien kok, saya pernah kena COVID, menghirup itu enggak bau sama sekali. Itu seminggu saya, seminggu. Jadi parfum itu enggak bau. Tapi itu sudah vaksin? Sudah vaksin. Jadi teman-teman ya, vaksin itu tidak menghalangi kita untuk sakit, ya. Tetapi untuk mencegah kalau kita sakit tidak parah, ya. Jadi seandainya kalau umpamanya kita enggak vaksin, bisa lebih parah lagi gejalanya. Tapi kalau sudah vaksin, gejalanya lebih ringan, ya. Sehingga kawan-kawan yang dikhawatirkan ini mungkin sudah vaksin dan akhirnya kena COVID tidak parah, kemudian menularkan ke orang yang berisiko, orang tua, lansia, malah lansianya yang parah, bisa sesek. Jadi gejala yang mudah-mudah saja seperti kehilangan penciuman, itu dikatakan apabila kehilangan penciuman, itu biasanya prognosisnya bagus, angka kesembuhannya baik. Tapi kalau sampai ke batuk pilek apalagi sesek, angkanya buruk, biasanya seperti itu. Oke. Ada lagi? Dan bagus. Dok, apa kabar? Oh iya, kabar baik. Kabar baik. Oke dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Sering ada rumor, ini yang saya dengar sih dari kalangan teman-teman, apalagi dari teman-teman dari Pulau Seberang atau dari Jawa nih. Sebelum suntik minum air kelapa, setelah suntik minum air kelapa. Nah itu menurut dokter gimana tuh? Iya, dari pengalaman saya praktek ya, saya praktek belum lama sih, kurang lebih 10 tahun ya. Jadi pasien saya itu ada yang paracetamol itu alergi, obat penurun panas itu alergi. Penggantinya paracetamol ibuprofen juga alergi, ya. Dan ini menurut kepercayaan ya, karena memang kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya herbal ya. Akhirnya orang tua mengganti dengan minum kelapa muda, ya. Apa sih yang terkandung di dalam kelapa muda? Dan setelah pasien itu kemudian meminum ya air kelapa muda, panasnya cepat turun, ya, panasnya cepat turun. Apakah karena kelapa mudanya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kawan-kawan semua ya, jadi
kondisi demam, panas ya, peningkatan suhu tubuh itu sebenarnya adalah kondisi wajar. Kalau seandainya ada infeksi ya, sebenarnya virus itu matinya di suhu panas apa dingin sih? Di suhu dingin nggak sih? Di suhu panas. Makanya kasus-kasus COVID di negara Eropa itu lebih tinggi karena dia suhunya relatif lebih dingin. Di Indonesia dan di negara-negara yang panas, di Afrika, di Arab, dia kondisinya karena lebih panas, virusnya lebih cepat mati. Ya, lebih cepat mati. Makanya sering kalau seandainya hujan nanti gampang pilek. Nah, kondisinya dingin kan, kondisinya lembab. Jadi organisme itu lebih mudah hidup di tempat yang lembab. Makanya kalau tempat-tempat lembab jamur lebih mudah tumbuh kayak gitu ya. Jadi kondisi yang panas itu lebih mudah mematikan organisme. Jadi tubuh yang kemudian panas itu berfungsi untuk mematikan infeksi tadi. Ada virus-virusnya mati. Ada bakteri-bakterinya mati. Kita minum obat pereda panas itu buat diri kita aja, buat kita nyaman aja. Sebenarnya fungsi tubuh itu sedang menghancurkan virusnya dari luar. Dari dalam dihajar dengan antibodi, dengan kekebalan tubuh. Nah, sekarang fungsi dari air kelapa, dia kan banyak mengandung elektrolit ya, mengandung gula yang banyak dibutuhkan tubuh dalam kondisi panas, kondisi kering ya, keringat keluar, tubuh ini kan dehidrasi, butuh elektrolit, butuh asupan cairan yang sangat tinggi. Sehingga dengan kita minum air kelapa, itu sebenarnya kebutuhan elektrolit kita tercukupi kembali. Sehingga kita kemudian siap untuk melawan organisme tadi. Tubuh siap untuk membentuk kekebalan tubuh lagi, sehingga dia bisa melawan organisme tadi. Dan panas tubuh kita membantu untuk menghancurkannya dari luar. Jadi mereka ini tidak tahan panas, virus dan organisme ini tadi. Kalau kena panas gampang mati. Makanya kalau seandainya kita demam, nggak boleh kompres air dingin tuh nggak boleh. Kompresnya air hangat. Air hangat. Iya. Jadi menyesuaikan dengan suhu tubuh, nanti lama-lama dia akan mendingin dengan sendirinya. Tapi kalau dengan air dingin, ya kondisinya memang akan turun di kepala aja. Tapi nanti naiknya lebih tinggi lagi. Karena tubuh butuh suhu yang tinggi untuk melawan virus tadi. Kalau didinginkan, tubuh ini akan ngelawan, pengen panas terus. Begitu. Sehingga minum obat penurun panas itu sebenarnya untuk membuat kita nyaman saja. Tetapi proses infeksinya masih. Itu. Tubuh kita sedang berjuang habis-habisan. Jadi kalau seandainya kita panasnya ya masih dalam kondisi wajar ya 37 ya 38 tidak minum obat penurun panas sebenarnya masih oke. Tetapi kalau sudah di angka hampir ke 38,5 ke atas, 39 apalagi 40, resiko kejang, jangan ditunda. Bukannya kita nggak fokusnya ke virus lagi, tapi fokusnya khawatirnya malah kita terjadi kejang karena suhu yang terlalu tinggi. Jadi istilahnya minum air kelapa sebelum suntik itu boleh, Dok? Boleh, enggak masalah, boleh. Setelah suntik boleh. Boleh untuk mencukupi kebutuhan Tapi cairan kalau tadi. lebih utama nih, sedikit aja. Lebih utama minum yang tadi vitamin C atau air kelapa nih, Dok? Karena kan kita nggak tahu, saya pribadi nggak tahu air kelapa nih isi vitaminnya apa sih gitu loh. Yeah. Itu lebih prefer yang mana nih? Kalau vitamin C saja, dia kan mono ya, tunggal komponen ya. Tetapi kalau dari bahkan makanan pun ya, air kelapa atau mungkin dari daging-dagingan, mereka kan mengandung vitamin yang lebih variatif. Tidak hanya vitamin C, mengandung vitamin B juga ya, yang bagus untuk saraf, ya, mengandung vitamin A yang bagus untuk mata. Tetapi tidak fokus untuk meningkatkan optimalisasi tubuh dengan vitamin C tadi. Vitamin C kan fokusnya untuk daya tahan tubuh. Ya, sedangkan umpamanya kelapa muda tadi ya, minum air kelapa itu kan fungsinya untuk menjaga elektrolit ya, kandungan mineral-mineral yang juga dibutuhkan untuk tubuh. Vitamin C juga ada ya. Jadi butuh yang mana? Kalaupun seandainya vitamin C-nya tadi yang 85 mg itu kebutuhan kita sedikit kok ya. Tiap kelapa umpamanya mengandung vitamin C, yang ini mengandung 50. Kelapa yang lain ada 80, sebenarnya vitamin C yang mengandung 80 di air kelapa tadi itu sudah cukup. Yang 50 ini belum tentu kita kurang, karena kita isi makan juga di tempat lain, ada vitamin C-nya juga ya. Jadi sebenarnya vitamin C tambahan dari luar itu hanya untuk memboost ya,
membooster saja ya. Jadi kalau ditanya lebih bagus yang mana, tergantung ya. Kalau kita fokusnya untuk daya tahan tubuh, vitamin C. Tapi kalau kita ingin meng-up semua, bisa kita minum untuk yang lain. Seperti itu. Sudah lewat jam 9 nih dok. Kayaknya kita harus tutup nih podcastnya. Dan jadi bisa saya simpulkan bahwasanya bagaimana sih kita tetap sehat di kala pandemi ini. Pertama tadi yang dibilang dokter sendiri, kita tuh harus banyak makan makanan yang tinggi protein, terus tinggi vitamin C. Kemudian bagaimana kita mencikapi pandemi ini supaya kita tetap sehat, imun terjaga, jangan stres. Mungkin stres itu cuma tekanan, tapi jangan sampai depresi. Depresi jangan sampai lah. Jangan sampai depresi, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya sama dokter ada Instagram mungkin bisa dipromosi dikit. Bisa. Ada di @dokheri, DUKHERI. Oke, bisa di-follow teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya, mungkin kapan nih ada podcast lagi. Nah, tunggu aja, tetap stay tune di Instagramnya Arba'in ya, jangan kemana-mana. Oke, jadi sebelum ditutup sedikit mengingatkan kembali buat teman-teman, tetap jaga kesehatannya di kala pandemi ini, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan new normal yang sebenarnya akan terjadi di tahun depan. Amin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mas Bagas. Banyak kali informasi dan ilmu yang kita dapat dari dokter pada malam hari ini teman-teman. Oke, kita tutup pada percakapan atau podcast pada malam hari ini, dan teman-teman jangan lupa follow Instagram Arba'in di @remas_arba'in, dan untuk YouTube-nya sendiri ada Arba'in channel, dan di Spotify-nya ada Arba'in Podcast. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.